Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Bang Darwis, di channel Jangan Bicara. Kali ini kita kedatangan narasumber baru bernama Bang Hasbi. Halo Bang Hasbi, apa kabar? Halo Bang. Baik Bang. Baik Bang, baik Bang. Gimana, sehat Bang? Alhamdulillah Bang. Iya, terima kasih Bang Hasbi sudah mau datang ke sini Bang Hasbi. Iya Bang. Iya. Sama-sama. Ini kayaknya nih Bang Hasbi nih punya banyak cerita tentang pengalamannya nih. Kalau kita lihat-lihat kayaknya begitu nih. Cerita sih ada Bang, banyak gitu kan. Cuman ada satu cerita nih yang buat aneh itu bener-bener sangat nggak bisa dilupain, itu kejadian itu. Tragedi itu. Di tahun 2004 itu kalau nggak salah itu. Oh gitu ya Bang Hasbi. Iya. Boleh Bang Hasbi diceritakan ceritanya itu biar para penonton bisa menikmati, menonton keseruan cerita dari Abang Hasbi. Silakan Bang Hasbi. Jadi awalnya itu tahun 2004. Ini 2003 nih gue udah nikah nih Bang, ceritanya Bang. Gue udah nikah 2003, terus 2004 bini gue lagi ngisi, ya kan. Pas banget itu lagi jalan dari 5 bulan mau ke 6 bulan. Ya kan. Kebenaran tuh gue main ke Jakarta, ke Cempaka Putih. Ini kejadiannya gue di Bekasi Bang ya. Nah, gue ke Cempaka Putih, ke rumah mertua, ya kan. Pas gue nginep di sana 3 hari, gue pulang ke Bekasi. Karena memang waktu itu gue nggak ada kendaraan, gue naik bis, nyampe di Bekasi, daerah Bantar Gebang itu, mobil angkot jam 10 malam udah nggak ada. Pas udah nggak ada, gue mau nyari ojek juga kan agak lama, mungkin ada lama gitu nunggunya. Akhirnya gue punya bini nggak sabar, dia ngajakin jalan kaki aja. Ya kalau gue hitung perjalanan dari pasar Bantar Gebang itu sampai rumah gue itu 1 jam lebih. Waktu itu Bang Hasbi sendiri apa dengan istri? Berdua sama istri. Lagi keadaan hamil dia kan. Hamil berapa bulan? Dari 5 bulan mau masuk 6. Oke. Lanjut Bang. Pas gitu tuh, pas gue jalan dari pasar Bantar Gebang terus satu-satu gue lewatin terus. Masuklah daerah yang mau arah ke rumah, ya kan. Itu ada namanya Gang Sawo, itu kalau nggak salah itu Gang Sawo. Gue jalan itu kan memang di sononya kan sawah, lewat kebun bambu sama kuburan semua di situ. Gue jalan pas di pertengahan ada satu pohon bambu yang lebat banget, bambunya itu jatuh. Turun, dia langsung turun bruk gitu kan. Gue sempat ingat kalau pohon bambu lagi kita mau jalan itu dia jatuh, itu biasanya ada yang mainin. Dan kalau misalnya kita lewatin nih, kita dibawa nih sama dia nih, gitu kan. Nah gue berhenti sih sama bini gue pakai ketakutan kan. Sampai dia bilang, "Kak, ada apaan tuh Kak?" Dia diam, bilang gitu kan. Ya diam, sambil gue ngoceh-ngoceh lah di situ kan. Gue ngoceh-ngoceh di pohon bambu itu, gue bilang gue lewat sini, gue udah bilang numpang misi-misi, ya kan. Dan lo kok usil sama gue, sedangkan gue nggak pernah usil sama lo, dan lo udah beda alam sama gue, ya kan. Tetap tuh dia diem aja lo. Gak lamaan, selang ada lah 15 menit dia angkat itu sambil dia ketawa. Terbang gitu kan dia. Gue bilang, wah dasar kuntun lo, gue bilang kan gitu. Lo lihat lo ya, sekarang lo udah ngagetin gua,
udah nakutin bini gue lagi keadaan hamil. Besok kalau nggak entah malam gue datang, gue tungguin dan gue tebang lu. Habis itu gue langsung jalan lagi, pohon udah naik bambunya, gue langsung ke arah rumah. Gue pulang, gue masuk ke rumah, penasaran gue. Gue penasaran di situ, saking keselnya juga kenapa gue digangguin, sedangkan gue udah sering bolak-balik lewat sini. Gitu kan. Nah udah gitu memang kebenaran malam Jumat Kliwon di situ. Malam Jumat Kliwon gitu kan. Pas bini gue tidur, gue keluar lagi, gue samperin itu pohon, gue tongkrong di depan bambu. Kurang lebih 1,5 jam gue di situ. Jam berapa itu? Itu kejadiannya jam 1:30 sampai jam 3 gue mau subuh, gue balik akhirnya. Karena gue tungguin, gue ngoceh-ngoceh sendiri di situ, kagak ada yang keluar. Gue balik pulang jam 10 pagi gue balik lagi. Karena gue sesuai janji gue datengin lagi, gue tebang loh. Akhirnya jam 10 pagi gue samperin lagi di situ, gue ngomong sama yang punya pohonnya, gue bilang alasan gue minta pohon bambu 1. Terus yang punya pohon bambu ngasih. Gue ingat-ingat ini pohon bambu yang mana yang kemarin gangguin gue. Nah gue ingat, nah ini pohonnya. Gue minta 1 sama yang punya pohon bambu, gue tebang. Gue tebang langsung gue bawa pulang, itu gue acak-acak gue bakar. Nah udah gitu, bini gue kaget gitu kan. Ini bambu yang di sono, iya. Gue bilang gitu kan sama bini gue, lu diam aja udah. Ntar malam udah biarin. Gitu kan. Nah pas malamnya habis Isya, itu tiba-tiba itu gue lagi nonton TV di kamar sama bini gue. Kan di kamar gue tuh ada lubang angin. Nah, dari lubang angin ini masuklah. Itu kayak dari luar terbang gitu, buk. Di tengah-tengah di kasur gue tuh ada ular kobra. Nah ular kobranya gede ini lumayan sih gede, dia ada 1,5 meter lah gitu kan. Pas udah gitu ini hilang, cuman dateng jogokin begitu, gue kaget, gue bangun sama bini gue berdua, ini ular hilang. Sampai gue angkat, gue acak-acak tuh kasur gue, pokoknya gue nggak tenang kalau belum dapet. Itu nggak ada, akhirnya gue cari nggak ada, sampai gue seharian tuh nggak tidur karena gue takut dia datang lagi nih malam. Gue tungguin, gue gadangin bini gue juga sampai ketakutan, dia lagi hamil kan. Akhirnya gue suruh tidur, dia tidur, biarin gue nungguin. Itu nggak keluar tuh ular kobra. Itu nggak keluar, udahlah. Akhirnya gue sampai pagi, gue pun tidur ngantuk kan. Nah gue tidur, sempat itu udah pikiran gue masih nggak tenang gitu kan, karena kok bisa gitu. Itu kobra masuk dari lubang angin kan gitu, terbang kayak terbang, kok bisa gitu kan. Orang banyak tuh, gue nanya sama orang, gue bilang mungkin ada kiriman. Kalau ada kiriman, gue bilang kiriman apaan buat gue, salah gue apa kan gitu. Nah udah begitu hasil gue tidur paginya, malamnya gue ngimpi. Malam berikutnya? Nah, malam berikutnya gue ngimpi. Saya ingat gue itu jam 1:15 apa gue. Ada yang bangunin. Pas lagi ada yang bangunin, kaki gue kayak dioyak-oyak gitu, dibangunin. Gue kaget, gue bangun. Gue duduk, nggak langsung gue diem duduk. Kok tiba-tiba gue mules. Di dalam mimpi gue tuh gue mules. Kejadian gue disuruh kamar mandi. Nah di rumah gue ini kan bangunan lama, ya kan. Nah cuman gue punya kamar mandi 2. Kamar mandi yang lama itu ada di belakang kebun, ya kan. Ini kebun, di atasnya itu ada, di belakangnya itu ada pohon jengkol kan, gede itu pohon jengkol, ya kan. Nah pas sampai situ kok kenapa mimpi gue musuh ke kamar mandi yang belakang. Kan gue punya kamar mandi di dalam gitu kan, kenapa gue musuh keluar gitu kan. Tapi gue penasaran, tetap gue penasaran gitu, karena gue pengen buktiin apa yang maksud mimpi gue di sini kan gitu. Gue diem, gue mau tanya sama bini gue, dia lagi tidur gitu kan. Itu gue juga nggak langsung berangkat sih, gue nunggu dulu kan, nunggu tenang dulu, nunggu ya namanya orang baru bangun kan kaget. Betul. Gitu kan. Ya adalah gue istirahat masa 15 menitan, gue sadar, benar-benar sadar, gue full, gue bisa bangun, gue diri, gue paksain, ya walaupun merinding sih gue kan gitu kan.
merinding ada karena juga kan situasinya itu kan masih di kampung banget di sono kan, Bekasi itu kan. Gue jalan, akhirnya gue maksain diri, gue buka pintu zaman dulu tahu sendiri bunyi kan, udah kayak orang ngekrek kan gitu kan. Gue buka pintu, bini gue kaget juga, dia bangun, "Kak, ngapain?" Dia tidak, gue mau kamar mandi kan. Nah, udah akhirnya bini gue diam di kamar, gue tetap jalan ke belakang. Nah, pintu yang terakhir nih, kamar mandi yang lama nih, yang punya orang pertama, gue buka enggak, karena memang gue takut gitu kan. Belakangnya pohon jengkol ya kan, udah gitu udah kayak rumputnya juga udah pada lebat banget kan, karena kan di belakang itu masih tanah kosong punya orang. Gitu. Gimana caranya kan, apa gue buka apa enggak, ya gue buka, akhirnya beraniin diri lah, gue buka tuh pintu pelan-pelan, ya bunyinya emang pintu zaman dulu gitu kan, kolak gitu kan. Gue masuk kamar mandinya memang udah hancur, udah jebol, udah bukan kamar mandi, tapi gue penasaran kenapa gue disuruh ke situ. Iya. Gitu. Pas gue nggak bawa senteran, nggak bawa, udah pokoknya emang kagak ada penerangan dah. Gitu kan. Gue jalan, tapi nggak tahu mata gue tertuju ada sinar terang. Sinar. Iya, sinar terang. Sinar terang. Warna sinarnya apa? Dia kayak biru mengkelap gitu kan, mengkilap gitu kan. Nah, mata gue cuma satu, tertuju sama itu aja udah. Nggak ada rasa takut. Pokoknya itu yang gue tuju. Apaan ini kan gitu kan. Nanti datengin tuh. Samperin, ya kan, samperin. Pas baru mau masuk pintunya kan, dia kamar mandi yang jadul itu kan main kayak bambu gitu kan, angkat geser, terus tutup lagi gitu kan. Gue samperin, gue pas mau angkat pintu itu gue ambil batunya, batu, gitu kan. Batu kecil ya, warna biru, dia modelnya model kayak diamond gitu kan. Gue kaget, gue pegang, gue liatin aja nih batu ini kan, ini maksudnya apa kan gitu kan. Gue dimin, oke lah, gue ambil kan, gue simpan dulu nih. Gue nggak ngomong tuh sama bini gue karena takutnya dia kan lagi hamil kan, ada apa-apa gitu kan. Gue simpenin kan sampai sehari, sampai 2 hari. Pas mau ke 3 hari baru gue ngomong, gue bilang, "Dek, gue nemu batu. Lu inget gak waktu malam-malam gue bangun yang gue kamar mandi? Batu apaan?" Kan, "Cincin ini." Terus kata bini gue suruh buang. Tapi gue nggak mau buang karena gue ngeliat antik, gitu. Antik, modelnya antik. Pas banget gue pengen ikat, memang gue lagi keadaan gue lagi nggak ada duit gitu kan. Kalau gue ikat batu cincin ini, ya kan, buat gue ini nggak ada nih sama bini gue kan gitu. Akhirnya gue simpen lah gitu kan, nanti kalau gue ada duit baru gue ikat gitu kan. Gue simpen, gue buka sebentaran ada kan, gue lihat lagi masih ada gitu kan. Pas gue mau ikat, gue punya duit, itu batu agak ada hilang. Yang ada cuman kain putih doang. Jadi abang taruh di kain putih ya? Taruh di kain putih. Nah, di situ kan gue sempat nanya, gue marah-marah sama bini gue kan. Gue takutnya dia buang sama dia kan. Tapi kalau misalnya dia buang, pasti sama kain-kainnya. Oh iya. Nggak mungkin dia ambil batunya doang, kainnya ditaruh kan. Nah, gue sempat nanya kan, sempat marah-marah kan, "Dek, batu gue mana lu gini-gini?" Dia bilang, "Lah kagak tahu kan, lu yang taruh Kak di situ Kak. Kagak ada di lemari nih." Wah, gue bawa kemari sampai baju-baju gue keluar-keluarin semua kan. Kagak ada. Di situ gue penasaran, dan sampai sekarang pun juga gue masih penasaran kemana itu, dan maksudnya apa gitu kan. Kalau dibilang gue rasa takut, ya gue emang penakut sih betulnya. Tapi kadang-kadang kalau gue takut terus, kapan gue berani ya kan, ngeliat begituan kan gitu. Dan bini gue juga sampai ngingetin, "Udah," kata bini gue, "jangan suka begitu lagi," katanya. Gue bilang, "Begitu apa?" gitu kan. Udah pokoknya bini gue sampai ketakutan dah, udah ketakutan pokoknya minta balik lagi pulang ke Jakarta. Dan rumah itu masih ada sekarang pun di Bekasi. Tapi gue udah nggak tempatin untuk kamar juga, itu udah gue nggak tempatin karena ya bini gue takut di sini.
Ya, ya. Tapi tetap bagi gue pengen gitu kan, tahu itu batu itu maksudnya apa. Iya. Tapi sampai sekarang belum diketahuin ya. Belum diketahui. Nah, Bang Hasbi, Oke. ya, kembali ke obrolan yang pas jalan itu, pada saat pohon bambu itu tiba-tiba turun gitu kan. Terus setelah itu kan Bang Hasbi pas dia turun itu Bang Hasbi marah-marah di situ, ngoceh-ngoceh. Habis itu selang 15 menit bambu itu naik lagi, tapi ada sosok putih kuntilanak tadi kan. Dia sambil ketawa. Nah, pada saat dia terbang ketawa, Bang Hasbi sempat ngelihat dia apa bagaimana itu? Jadi yang gue lihat itu cuma baju putih lusuhnya doang, ya kan, sama barengan bambunya itu Berdiri. dia bareng tuh, gitu kan. Dan di dalam pikiran gue, kalau gue nggak bawa bini gue, ini bakal gue udah. Iya. Karena gue bawa bini gue lagi hamil kan, gue juga takut kenapa-napa sama anak yang dalam Betul, kandungan. kita ngutamain itu. Iya. Hasil gue niat nganterin bini gue dulu sampai dia tidur, baru gue samperin lagi. Nah, pas Bang Hasbi datang samperin itu sendirian, bawa golok, nggak bawa golok ya pada saat itu ya? Sendirian nongkrong di situ, memang nggak muncul-muncul ya? Nggak muncul. Karena memang waktu pas dia jatuhnya bambu itu, ya kan, dalam hati gue cepet ngomong, nanti kalau bini gue anterin ke rumah, bini gue tidur, gue bakal parahin gue lagi. Emang udah niat begitu? Udah niat. Karena ngerasa diganggu tadi kan? Karena diganggu tadi. Memang sih di situ kan juga banyak kuburan-kuburan tua. Kuburan-kuburan mungkin ya orang-orang tua dulu situ kan. Karena kan gue juga di Bekasi itu pendatang. Iya. Gitu. Nah, pas itu kan malam pertama. Iya. Pas yang malam keduanya itu pas lagi nonton TV tadi katanya. Nonton TV ya tadi bilang. Iya, nonton TV sama istri. Sekitar jam berapa itu? Ya, masih jam 7:30-an lah, Isya kalau nggak salah itu. Terus itu masuk tadi yang lari lubang angin tadi, ular tadi masuk ya. Masuk, itu istri ngeliat juga. Lihat orang gue lagi tiduran juga sampai kaget bangun. Tapi pas gue bangun kaget begitu, dua-duaan kagak ada itu hilang. Dicari-cari, akhirnya bener-bener nggak ketemu. Nggak ada, sampai kasur gue bongkar semua, gue buka-bukain semua. Kan kasur gue kan itu kan kayu jati gitu kan, peninggalan orang tua, nenek-nenek lah gitu kan, punya nenek. Itu gue bongkar semua, sampai kagak ada. Nggak ada. Iya. Dan malam ketiganya Bang Hasbi tidur dimimpiin lah untuk di kamar mandi, itu ya. Bang Hasbi kayak kakinya ada yang bangunin gitu, akhirnya dikasih. Jadi memang yang ngebangunnya itu, ini nyolek kaki itu ya perempuan. Memang perempuan. Dan gue bingung, ini perempuan ini gue nggak kenal siapa. Dia ngebangunin kayak narik-narik. Pertama gue sih, dia kaki gue pas tarik-tarik kan gue biasa nendang-nendang begini kan gitu kan. Tapi ini kok makin kenceng tarikannya gitu kan, tarik-tarik gitu. Pas gue bangun tiba-tiba mules aja perut, gitu kan. Mules tuh perut, kok kamar mandi maunya yang di belakang gitu. Nah tadi kan sempat dengar cerita tuh dari Bang Hasbi tuh bahwa kalau rumah yang sekarang ini pun angker juga gitu, bukan yang di Bekasi. Kalau Bekasi kan tahun 2004 ya? Iya 2004. Kalau yang sekarang kan itu angker juga katanya. Itu bisa diceritain dari awal mulanya kok bisa dapat rumah di situ? Kalau yang rumah sekarang gue tempatin mah memang udah banyak orang pada bilang sih. Awalnya gimana itu? Di situ kan gue kontrak. Cuman orang udah daerah situ tuh, perumahan itu, komplek itu udah pada nerka. Nggak bakalan lama. Pasti paling lama tuh sebulan tuh juga maksain. Gitu kan. Tadi gue nggak pernah mau cari tahu. Gitu kan. Kenapa? Kalau orang pada bilang begitu, sampai gue ketemu orang itu pada ngomong gini, gimana Pak rumah itu? Gimana Pak rumah itu? Ya gue jawab, bagi gue nggak napa-napa itu rumah.
nggak ada apa-apa, aman-aman aja bagi gue. Itu gimana kronologi pertamanya itu Abang Hasbi kok bisa dapat rumah itu, terus hari pertama meninggalin di situ sampai sekarang itu ceritanya seperti apa? Jadi ya gue kan ceritanya gue lagi gue mau inilah mau nyepi lah gitu kan. Mau nyepi, udah malas gue sama keramaian awalnya kan gitu kan. Gue mau nyepi gitu kan, gue mau menyendiri gitu kan, biar adem. Gue juga semua otak pikiran gue biar adem. Ternyata cuman di situ yang ada rumah, ya rumah itu doang. Yang lain tuh nggak ada gitu, rumah itu doang, rumah satu. Dan terus juga kelilingnya juga pada bilang mudah-mudahan Pak betah di sini. Mungkin karena yang udah Iya, orang nggak ada yang betah. nggak ada yang betah. Berarti ada sesuatu kan? Karena juga ada orang yang udah ngambil kontrakan itu setahun, alhasil cuma 2 bulan kabur dengan nggak betah lah. Nggak betah gitu, kaburnya ya bener-bener kabur, udah kayak orang ketakutan gimana gitu kan. Jadi udah banyak orang yang tinggal di situ, tapi semuanya nggak ada yang betah. Sampai ada yang cuma 1 minggu. Nah, Dia ngambil kontrakan 2 bulan, cuman tinggalin 1 minggu langsung. Nah itu ceritanya pas hari pertama, malam pertama, mau kedua dan seterusnya itu ada cerita kejadian. Kalau buat malam pertama sih nggak ada apa-apa ya, gitu kan. Lagu gue mah nggak ada apa-apa ya. Malam kedua juga masih aman, nggak ada apa-apa kan. Tapi yang gua anehnya itu kok orang-orang yang di luar itu pada bilang, Pak ada apa rumah itu Pak? Gimana rumah itu? Tetap gue bilang nggak ada apa-apa, emang gue nggak ngasih apa-apa di rumah, gitu kan. Dan kagak ada apa-apa kan. Dan itu gue juga penasaran, emang ada apa sih di rumah kan gitu kan. Nah pas malam ketiga baru gue ngerasain sih. Ada apa yang terjadi? Jadi malam ketiganya itu menyata, ya itu mah bukannya mimpi, bukannya ini nyata gitu kan. Gue lagi mau tidur, ini kan, itu di muka gue begini tuh dateng gitu kan. Wah rambut panjang, gue nggak tahu itu bentuknya cewek apalagi, gue nggak tahu, pokoknya kayak mau nerekam gue gitu kan. Nah merinding gue sih. Itu yang buat gue kaget kan, oh kok cuma bangun kan gitu kan. Sekali udah mungkin halusinasi diri gue lah gitu, karena gue banyak omongan dari luar. Ada apa itu rumah Pak, ada apa itu rumah gitu kan. Oke gue diemin itu kan pertama. Kedua kali udah mau merem lagi, itu malam-malam jam 1:30 malam ada yang ngetok-ngetok tembok, ada orang kerja gitu kan. Nah dalam pikiran gue, kok orang kerja bangunan malam-malam, ini udah 1:30 loh kan gitu. Ini kan tahu ini kan gitu kan, ini perumahan gitu kan, nggak mungkin gitu kan dengan toko-toko kerja betuk kayak masang kayu gitu tembok kan gitu kan. Nah gue merasa ngeganggu sih, maksudnya terganggu lah gitu kan. Besok gue cari tahu, gue pengen tegur nih orang gitu kan. Udah malam begini kan, udahlah gue akhirnya gue kumpal lah kuping gue biar nggak kedengar itu kan. Pikir tetangga sebelah mungkin. Tetangga sebelah gitu kan. Itu kan karena memang rumah gue itu kan di tengah-tengah gitu kan, kanan kiri mau belakang gitu kan. Nah udah gitu gue coba untuk paksain tidur kan, karena besok kan memang ada aktivitas kan gitu kan. Gue paksain tidur, rame itu rumah, ada orang pada lari, buka. Tadinya kan memang gue kan tidurnya nggak di kamar, di ruang depan, ruang tamu kan. Kamar 2 gue nggak pernah isi, pokoknya gue di ruang tamu aja gue tidur kan. Kok kayak ada orang lari, bakbuk gitu kan. Gue diemin, akhirnya gue nyalain lampu, gue melek lagi, gue liatin ada sih balik gitu kan. Gue diam, akhirnya gue udah kepikir tuh. Iya udah nih. Wah ini bukan udah. Jadi gue baru percaya orang ngomong gitu. Iya. Ada apa sih gitu kan. Dan itu gue dapat tahu akhirnya kan, oh seperti ini kali ini gitu kan. Waktu udah lagu gitu kan, gue sampai pagi tuh gue udah gak bakal bisa tidur nih kalau begini nih kan gitu kan. Jadi gue bikin kopi saking keselnya itu kan, karena gue terganggu kan gitu. Betul. Kan. Bener-bener keadaan udah lelah banget, ngantuk, diganggu begini kan pasti otomatis gue kesel. Gue bikin kopi, gue ngerokok, batang, kamar mandi.
Apa tuh bang kamar mandi? ada yang mandi. Gue bilang, kok kamar mandi mana nih? Ya, Merinding. iya kamar mandi mana ini kan kok bunyi cebar jebur kayak orang mandi malam-malam. Sedangkan posisi rumah gue memang paling tengah, itu nggak pernah dengar kalau tetangga mandi, gue nggak pernah dengar. Kanan kiri belakang tuh gue nggak pernah dengar. Tapi kok ini bunyi air? Apa dari kamar mandi gue ya? Kan gitu kan tanya kan gue. Nah, sih gue beraniin diri lah, gue masuk ke kamar mandi gue buka pintu, gue masuk, kan kering. Kering itu kagak ada, nggak basah. Wah nggak bener nih udah nih. Wah udah nggak beres lah udah kan gitu kan. Akhirnya gua masuk lagi ke dalam kan, ke ruang tamu. Gue terusin kopi kan, ngopi gue terusin sama rokok gue terusin. Gitu kan. Makin lama makin kemalamannya makin menjadi, makin jadi gitu kan. Di kamar yang belakang itu kan memang kan gua gelap banget itu kamar belakang. Padahal udah gue kasih lampu, tapi bawaannya gelap itu kamar. Ya. Terus itu ada kayak semacam bedabu, kayak pintu digebruk-gebruk gitu kan. Sedangkan posisi pintu kamar kan sebelahan. Itu kayak bunyi gedabuk pintu itu kedengar banget jelas, tapi bukan pintu gua, pintu yang mana. Nah, gitu. Gue penasaran, gue lihat kayak ada orang ngobrol di belakang. Gue buka pintu kamar belakang, agak ada. Nggak ada itu. Saat itu Bang Arbi sendirian aja? Sendirian, emang gue sendirian gitu kan. Gue tutup lagi tuh pintu, gue diem lagi, gue ngasih nanggung ngabisin kopi kan. Ada rasa emosi mah ada gitu kan, kesel ada kan gitu kan. Gue nggak ganggu, tapi kok gue diganggu kan gitu. Gue diem situ kan, gue habisin kopi, mengerokok aja. Lama-lama ada suara anak kecil. Ya kan? Suara anak kecil itu dua. Anak kecil dua sama ibu-ibu satu. Aduh, merinding jadi. Itu ada di pojokan kamar belakang. Tadinya kan tuh kamar belakang nomor 2 itu kan mau dibikin dapur sama orang yang punya rumah. Akhirnya nggak jadi apa gimana gue nggak tahu, namanya gue ngontrak situ kan. Emang itu gelap. Gue kasih lampu putus mulu. Nah, pertama gue beraniin tuh ada bunyi sapu. Srek. Terus di kamar kedua itu ada anak kecil lagi pada larian. Ya kan? Pas gue beraniin ke belakang, gue buka, ada ibu-ibu lagi nyapu. Ada ibu-ibu lagi nyapu. Nah, itu ibu-ibu nyapu, anaknya kaget, anak kecil dua ini. Anak kecil dua ini kaget, dia nyamperin ke ibu. Sosoknya gimana tuh ibu-ibu itu? Bisa diceritain? Ibu-ibunya kayak modelnya kayak nenek-nenek begitu, merinding gitu. Nenek-nenek, cuma rambutnya ngampai. Sambil nyapu. Dalam hati gue tanya nggak, gue tegur nggak. Ada rasa takut, ada. Iya. Ada, gitu kan. Gue pengen nanya, pengen negur lah gitu. Ibu ini siapa? Dari mana? Itu kayaknya gue mau ngomong gitu berat pasti. Nggak bisa. Jadi gue mau ngomong nggak bisa. Cuman akhirnya gue cuma ngeliatin dia lagi nyapu. Cuman dalam hati gue ngomong, ibu ini dari mana? Dalam hati ngomong. Cuman nggak itu. Ya nenek-nenek itu nggak nengok ke gue, nggak noleh. Anaknya megangin kanan kiri. Yang nenek itu? Iya, megangin. Ambil nyapu. Gini. Gue apa berinding? Nyapu, kosrek. Itu anaknya ngeliatin gue, cuma ketakutan. Ketakutan itu anak. Kan, kosrek. Gue ngeliatin. Gue mau ngomong susah, gue mau negur susah. Itu susah, nggak bisa ngomong. Kosrek. Pas tahrim subuh kan, tahrim biasanya. Tahrim. Pas gue dengar tahrim subuh itu hilang gitu. Hilang begitu aja? Hilang ngeliat gini tiba-tiba hilang? Hilang. Dari pandangan tuh pas dia lari ngosek ke pojok. Kalau dia masuk ke tembok gue ngeliat. Iya. Ini nggak cuma gitu, tak.
Wah, untung nggak lari. Mau lari mau gimana ya, rasa takut ada, mau ngomong aja gua agak bisa, gitu kan. Walaupun teriak juga nggak mungkin lah, kanan kiri itu dengar nggak akan dengar. Gitu. Nah di situ gua tempat berpikir, itu dari mana nenek gua, sampai gua mau negor ngomong itu, nek dari mana bu, dari mana, itu nggak bisa keluar, suara nggak bisa keluar. Rasa penasaran itu ada ya? Ada itu, ada. Cuman dalam hati gue bilang, kalau misalnya lo nggak ganggu nggak masalah. Oke. Tapi kalau lo ganggu, tolong jangan tinggal di sini, tempat lain. Gue di sini ngontrak, gue mau nenangin diri, bukannya gue mau nyari masalah. Nah, itu jadi gue selama beberapa hari pas ngeliat itu kejadian itu, gue nggak bisa tidur. Pasti tuh. Nggak bisa tidur. Pasti. Kan, Kita selalu, mungkin Bang Arfi selalu kepikiran itu, terus juga bisa waspada dengan keadaan rumah. Nah, satu, terutama ya waspada. Yang gue takutin, yang namanya seperti itu kan kadang-kadang ada jahatnya juga. Iya. Kan? Takutnya gue tidur gue dicekek lah, bagaimana kan? Macam-macam lah pokoknya. Macam-macam. Nah. Tapi udah gitu akhirnya gue nggak tidur tuh sampai pagi, gue sengaja baru gue mau cari tahu. Karena apa, sekeliling gue itu pada nanyain ada apa pak di rumah itu, ada apa pak di rumah itu. Dan gue penasaran pagi-pagi karena di sebelah rumah gue ada warung kan, yang dijualan. Nah pagi-pagi gue beli rokok sama ngopi kan sama dia. Gue ngopi, gue tanya, bu semalam denger ini kan kayak orang gedor-gedor tembok gitu. Terus dia bilang, wah saya kirain bapak. Berarti denger dia juga. Denger. Saya kirain bapak. Saya juga mau nanya, ngerjain apaan pak malam-malam? Saya malah mau nanya, ibu ngerjain apaan malam-malam? Ketok-ketok, bakbuk gitu kan. Ih pak, berarti benar pak katanya. Maksudnya, kenapa bu? Ya orang juga memang nggak ada yang betah tinggal itu. Dan orang sini juga pada nerka, mungkin bapak ini nggak akan lama. Iya. Sebulan juga itu udah maksain. Karena situ banyak gangguan dan orang-orang yang sebelumnya juga sudah mungkin mengalami gitu. Dan gue sampai nyari cerita itu nggak tahu, ternyata di situ lintasan mereka. Lintasan jalan. Iya. Karena kan dulu itu dikenalnya itu sebelum jadi perumahan tempat galian pasir. Dan tempat galian pasir itu banyak orang yang meninggal. Banyak orang yang meninggal di situ. Dan gue juga nggak tahu yang meninggal orang mana aja kan. Katanya ada orang pekerja bangunan rumah situ. Jadi kan karena bekas galian pasir tuh jadi kayak macam apa, kayak empang apa gimana gitu kan. Dia mancing di situ katanya. Pas mancing ya melihat sosok nenek itu tadi. Nenek itu. Iya. Ya, akhirnya dia ngobrol atau kesimak, dapat ikan gede, dia nyebur. Itulah cerita dari orang penduduk Dari sekitar. orang penduduk situ. Oke, lanjut tadi yang di rumah itu setelah ngopi, pas ternyata dia juga mendengar yang diketok-ketok. Ternyata bukan mereka juga yang ngetok-ngetok. Akhirnya semakin yakin bahwa itu emang rumah itu banyak dan lintasan gitu. Jadi katanya itu jalan tembusan tadi. Buat jalan tembusan ya orang-orang itulah katanya goib gitu kan. Cuma kan bagi gue selama dia nggak ganggu dan gue juga nggak akan ganggu. Gitu. Dan jalan lintasan gitu pasti kan rame. Rame. Mondar-mandir. Mondar-mandir. Tapi selain itu malam besok sampai sekarang ini sering mungkin. Sering, pernah saking waktunya itu gue udah capek banget, kesel banget. Keadaan gimana ya, keadaan gue udah kagak ada apa-apa, udah nggak punya apa-apa, nggak punya duit, pengen beli kopi rokok aja gue nggak punya duit. Nah mau tidur malamnya diganggu kayak begitu, waduh. Sampai juga gue punya teman-teman juga itu kalau ke rumah nginep, pernah ada nginep ikut gue lama juga dia. Akhirnya dia nggak kuat karena dia sering diganggu.
sering diganggu. Ya sama, awalnya gitu, dia diganggunya, lagi tidur begini, di mukanya gini. Oh, sama seperti Ya, sama gitu kan. Cuman dia nggak kuat, akhirnya dia kabur pulang. Dan kalau ada orang yang teman-teman gue pada main ke rumah tuh, kalau dia nongkrong di depan pintu aja, pasti dia punya punggung tuh berat. ngalingin jalan dia mungkin. Itu mungkin kali. Mungkin kalau misalnya gue pertama nggak percaya kan, karena pikiran gue gimana? Mungkin karena dia lagi nggak enak badan atau masuk angin kan. Gitu. Dan orang itu baru awal dia ngomong kan gitu. Terus 2 kali 3 kali orang pada ngomong begitu. Gue kalau main ke rumah lo gue malas ah. Emang kenapa ya gue bilang gitu kan. Kalau habis dari rumah lo langsung sakit. Kayak pundak gue berat. Nah kok bisa, sedangkan gue aja nggak apa-apa. Ya kan lo beda, bukannya gue. Kalau gue gak kuat kan. Lalu bang pas lagi yang nggak punya apa-apa itu bisa dilanjut tuh gimana itu? Oh iya, itu malam juga sih memang. Baru mau tidur kagak, udah bener-bener gue nggak ada apa-apa, nggak punya duit seperak pun gue nggak punya duit. Mau tidur udah gue tahan-tahanin, lapar juga gue tahan kan. Gue tidur nih, gue paksain tidur, ditarik kaki gue. Tarik bener-bener Tarik, bener itu. berasa bener. Berasa. Sempet ke tarik kaki. Kan gue kan tidur, kalau biasa tidur kaki gue kan nekuk begini, Iya. itu ditarik begini. Oh. Gitu kan. Pas ditarik gitu kok kaget gue bangun. Gue bilang kan gue udah sampai ngoceh-ngoceh lah. Gue dibilang gue nggak ganggu di sini, gitu kan. Kalau lo ganggu, gue bakal ganggu lagi lo, gue usir lo semua yang ada di sini, gitu kan. Padahal sih gue takut juga. Iya, cuman kan karena kita emosi. Karena emosi. Pada saat itu. Karena emosi gitu kan. Kondisi lapar. Kondisi lapar, nggak duit punya nggak apa-apa, ada. diganggu kan, wah. Nah, gue buka baju, gue kelanjang. Iya. Gue kelanjang, lampu gue matiin semua, gue duduk tengah-tengah. Sampai gue tantangin semua. Kalau lo pada mau datang semua, lo bawa duit kemari, lo temuin sama gue, ngobrol bareng sama gue sini. Mau lo apa? Bawa duit tapi. Bawa duit. Karena saking kita nggak punya uang kan. Iya, saking nggak punya uangnya. Datang lo bawa duit sini semua. Ada datang, cuma nggak bayi nampakin. Cuman bunyi kayak nggak perlu. Gitu doang. Tetap gue nggak takut. Pintu kamar itu kan. Tetap gue nggak takut. Dengan posisi gue, keberanian gue, hadirin diri lo. Wujud asli lo temuin gue. Bawa duit, kumpulin sini. Gue lagi butuh duit sekarang. Gitu kan. Cuman bunyi suara-suara doang aja nggak ada. Nggak ada ini. Di rumah gue tuh nggak punya kayak semacam penggorengan tuh nggak ada. Iya. Penggorengan, kompor, apalagi kayak piring itu gue nggak punya apa-apa. Nggak ada. Gelas juga gue cuma 2. Gitu. Nggak punya apa-apa. Tapi di situ ada kayak bunyi piring kaleng jatuh, komprang. Piring kaleng. Terus kayak macam ada orang nginin kompor, cetak. Kompor aja nggak ada. Kompor gue nggak ada, gue bingung. Oh tangga sebelah nggak mungkin kedengeran, karena memang tembok semua. Iya. Dan di situ gue yakin banget, gitu kan, yakin banget bahwa ini rumah ini benar-benar Bener-bener lintasan dan rame. Dan di situ gue nggak ada rasa takut, malah apa ya, dalam diri gue bilang gini, inilah tempat gue. Meyakinkan kita ya. Inilah tempat gue, gitu kan, karena apa? Ini yang gue cari. Sebab apa? Dari rasa ketakutan gue jadi timbul keberanian di situ. Ya, saking seringnya. Jangankan di rumah gue, kadang-kadang kan di depan rumah juga itu kan kosong. Itu kalau misalnya gue lagi malam, gue buka pintu, gue lihat depan rumah itu suka ada dari jendela itu suka ngintip dia begini. Itu bukannya gue aja ngeliat, banyak orang lihat. Rumah itu kayak serem begini, sering ngeliat begini. Itu sosoknya apa itu? Ya kayak kuntilanak begitu. Kuntilanak. Dia ngintip begini, ya. Dan terus kan di depan itu bangunannya memang bangunan udah direnovasi dan rumahnya bagus gitu kan. Tapi orang yang ninggalin di rumah itu kayak nggak ada betah juga sama. Iya. Karena memang berhadapan, mungkin karena memang jalan pintas. Lintasan dia, sejalur itu berarti kan.
Jadi mau gimana itu rumah bagus ya dilihat orang nggak ada ngapa. Buat ngontrak itu aja udah malas. Karena nggak tahu aura itu rumah itu gimana, gua nggak tahu, dia nggak ngerti kan, gua emang nggak bicara apa-apa, nggak ngerti juga. Orang udah jadi pasti batal. Udah jadi pasti batal. Dan gue penasaran juga sih kadang-kadang kan. Ya penasaran gue kan dari rasa takut. Iya. Gitu kan. Jadi gue timbul keberanian dan timbul penasaran. Ada apa sih di rumah? Sudah berapa lama di situ Bang Hasbi? Ya orang sih sebetulnya yang banyak ngomong paling nargetin gue sebulan 2 bulan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini udah mau 2 tahun. 2 tahun? Udah mau 2 tahun. Lama. Udah mau 2 tahun. Sering sekali berarti, saking banyak betul berarti kejadian. Mungkin dianya capek kali. Dianya udah capek dia. Nah, ini biar aja gue udah kenal nih. Tapi memang bener rumah itu masuk bener. Belum lama ini juga kejadian di situ rumah. Hari Jumat, habis pulang Jumat. Siang Bang? Siang. Nah, habis pulang Jumat, gue punya temen datanglah ke rumah. Cuman dia tahu gue lagi di kamar, gue lagi tanggung, lagi ngejalanin ibadah gue, dia lagi tanggung. Ya kan? Dia cuma datang ngucapin salam, gue campur salamnya, dia ngeliat gue, oh iya, dia keluar. Tapi setahu gue bukannya keluar. Nah temen gue nih biasanya kalau misalnya mau ke kamar mandi pasti ngomong. Buka kamar mandi, dia masuk kamar mandi. Gue kaget. Kok ya tumben-tumbenannya anak, itu kan mau ke kamar mandi, nggak ngomong gitu kan. Nah, mungkin karena dia nggak enak kali gue lagi nanggung gitu kan. Dia pikiran dia gue lagi nanggung, dia nggak ngomong. Pas gue selesai gue tutup, temen gue datang di depan, pak kopi itu Pak. Kaget dong. Kaget. Mikir. Kaget. Tadi siapa? Tadi itu siapa? Kan? Juga ngopi dulu deh, biar tenang dulu kan. Biar tenang, biar temen gue juga nggak ketakutan kan. Itu bahkan siang, habis Jumatan. Gue tenang, gue ngopi, baru gue ngomong. Tadi kamar mandi bukan? Kagak, gue ke kamar mandi. Emang kenapa? Tadi gue liat lu ke kamar mandi. Waduh, dia bilang. Orang gue dari datang gue ke rumah lu, gue nggak tahu lagi itu, gue langsung ke warung sebelah pesan kopi. Nah, terus siapa yang kamar mandi dong? Lah, gue nggak tahu. Sosoknya persis dia. Persis. Memang makhluk-makhluk begitu pandai menyerupai. Iya. Berarti ternyata pikirin gue situ, berarti nambah. Nambah, gitu kan? Nambah makhluk lagi nih. Karena apa? Kalau yang suka nyerupai makhluk manusia itu adalah jin. Setan itu nggak bisa. Iblis itu nggak bisa. Jin. Berarti ini nambah nih. Ada jin di rumah. Gue nggak tahu nih, gitu kan. Jin dari mana ini ada? Memang waktu gue masuk ke rumah itu juga sebelumnya banyak menyan. Oh banyak gitu. Banyak menyan. Berarti dari kemungkinan dari penghuni sebelumnya yang nggak kuat itu, atau entah dari apa, sempat lama kosong kan? Nah, lama. Nah, kita nggak tahu itu. Tapi memang pertama juga waktu masuk itu gue diserang gatal. Oh gatal juga. Gatal badan semua. Gue gatal. Gue bilang kok tumben ya, ada apaan ini rumah? Sampai gue gatal-gatal begini kan. Itu iya bener gatalnya itu sampai panas di badan. Gitu kan. Ada sebulan lebih gue ngerasain gatal panas begini. Tapi udah kesana karena mungkin udah terbiasa dan mungkin dia udah ngenalin kali kan. Dan alhamdulillah sampai mau 2 tahun ini gue masih bertahan sih. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih bertahan. Wah, luar biasa. Masih bertahan. Luar biasa. Wah, ya. Menarik nih ceritanya nih, pengalaman Bang Hasbi ini. Dari dulu kontrak sampai pindah rumah, sekarang ketemunya yang angker yang banyak makhluk, bahkan sekarang yang lintasan bahkan. Tapi bisa bertahan sampai sekarang, sampai 2 tahun ini. Ya, itu luar biasa itu. Ya karena apa? Orang pada bilang lu nggak akan kuat sih. Sebelumnya juga gue diimpiin. Diimpiin sama ya kayak sosok kakek tua gitu. Dia bilang gini, inti dalam mimpinya itu gue disuruh keluar dari situ.
sampai dalam mimpi dia ngomong gini, diusir loh ya. Emang lu udah kuat, keluar dari sini, gitu. Itu marah-marah, bener-bener jelas marah-marah. Itu kan kakek itu dalam mimpi gua, tapi enggak, gua tetap bertahan. Dan diganggu-ganggu terus. Macem-macem gangguan. Makanya setiap malam tuh kalau misalnya gua pulang malam, ada aja, gitu, ada aja yang ganggu. Apalagi kalau misalnya gua sampai ngomong gini, tak gua pindah lu, itu rumah makin rame. Panggilin temannya. Jadi gua bingung, gua mau pindah dari situ. Orang keliling tuh pada bilang, sekeliling gua tuh bilang, udah Pak, jangan pindah, sini aja. Kalau ada bapak mah tenang, itu rumah nggak berisik. Karena mungkin dia merasakan, tetangga ini juga merasakan lebih tenang karena sudah terbukti bahwa Bang Hasbi di situ bisa bertahan sampai 2 tahun gitu. Hampir 2 tahun di situ. Makanya ya jadi dibilang berat mau ninggalinnya berat, gitu. Karena bagi gua udah nyaman juga itu rumah. Cuman kalau pas lagi diganggu, gua suka ngomong nih, lo liatin lo ntar, gua tinggal di sini lo. Pokoknya gua nggak bakal gua kebalik lagi sini. Gua tinggal, gua mau nyari rumah yang baru. Nah itu makin jadi dia. Mungkin kayak ibaratnya orang marah kali. Gua ngancem begitu dia marah kali kan. Gitu. Bahwasanya tempat itu dia senang ada gua. Gitu. Gua nempatin rumah itu senang. Cuman di sisi lain, gua kadang-kadang suka terganggu. Serba salah juga ya. Salah juga. Satu sisi kalau kita mau pindah dia malah rame. Nah, itu malah karena ya mungkin dia udah mulai akrab. Gitu. Tapi memang sampai sekarang juga masih suka ngeliat sih anak-anak kecil suka lari. Itu kadang-kadang gua pernah sih juga, ini yang bener-bener masih penasaran siapa yang nepok ubin kenceng. Gua lagi tidur tuh ubin ditepok kenceng. Sampai sekarang gue nggak tahu siapa itu makhluk. Kaget. Itu bukan benar itu. Sampai sekarang gue belum tahu siapa itu makhluk. Tepok ubin tuh. Itu kencang banget sampai tembus ke kuping, kencang banget. Itu. Sampai sekarang gue belum tahu makhluk apa ini. Apa mungkin baru lagi, apa gimana gue nggak tahu. Karena memang itu orang pada banyak bilang itu lintasan. Iya, lintasan sebenarnya. Oke Bang Hasbi, ini ceritanya makin seru aja nih. Karena dari rumah yang dulu angker pindah lebih angker lagi gitu. Ini seru sekali Bang Hasbi. Oke Bang Hasbi, terima kasih nih Bang Hasbi nih sudah menceritakan semua pengalaman-pengalamannya di rumah-rumah yang Bang Hasbi tinggalin, yang tentunya yang berhubungan dengan makhluk-makhluk yang kasat mata. Iya gitu. Nah, ada pesan-pesan nggak buat para penonton? Ya pesannya sih bahwasanya kita diciptakan sama Tuhan ini adalah makhluk yang paling sempurna. Dan jangan pernah takut sama makhluk-makhluk yang tidak nyata, ya goib gitu kan. Oke, kita mesti percaya sama ada yang goib, tapi kita jangan pernah kalah sama ada yang goib. Oke. Itu pesan yang sangat simple dan tapi sangat inti dan berarti. Baik Bang Hasbi, terima kasih sekali lagi Bang Hasbi ya. Siap. Udah mau datang menjadi narasumber. Mohon maaf Bang Hasbi atas banyak kekurangan kami di sini. Ya. Baik, itulah tadi satu narasumber kita telah menceritakan pengalaman-pengalamannya. Semoga tontonan ini menjadi suatu hikmah seperti apa yang Bang Hasbi sampaikan tadi, menjadi kekuatan kita sebagai makhluk yang sempurna. Bagi para narasumber yang ingin menjadi narasumber, saya akan cantumkan di deskripsi di bawah ini. Bisa hubungi nomor WhatsApp di deskripsi. Jangan lupa perbanyak subscribe, perbanyak share, komen, like, agar kami dan tim-tim kami
semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Salam dari kami, Jangan Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.